Bang Sekun. Nomor 2 nggak dijawab nih. Saya hadir lagi, saya langsung bahas ya. Saya langsung bahas. Ya, Pak. Ini yang aktif loh, cuma berapa? Saya bahas yang tadi. Halaman Yang berapa halaman 34. 34, Pak. 34 sampai itu siapa nyanyi itu? 36. Siapa nyanyi? 38. Ya, oke. Saya mute ya, saya mute. Saya jawabkan, bantu jawab. Bisa kalian tulis jawabannya kalau yang belum. Apakah tisu yang sebelah sini akan basah? Nomor 1. Jawabannya adalah C. Apakah tisu yang sini akan basah? Nomor 2. Jawabannya adalah D. Bahkan menetes. Nomor 3. Bahkan mengalir. Airnya itu sekarang mengalir. Jawabannya B. Nomor 4. Jawabannya yang C. Nomor 5. Jawabannya yang D. Itu yang terus yang B1. B1. Pemuda kampung Tanjung Sari dalam pidato tersebut bertindak sebagai pendengar atau sebutan lainnya audiens. Itu tadi yang merupakan audiens. Ada pernyataan Nomor 2. Pidato tersebut disampaikan secara daring atau online, kayak seperti Zoom yang kita lakukan ini. Ini sistemnya daring atau online. Kemudian nomor 3. Isi pidato adalah menggiatkan program di Kampung Tanjung Sari adalah cinta lingkungan. Nomor 4. Pembicara pidato berharap menyukseskan atau melaksanakan mensukseskan. Nomor 5. Inti pidato ditunjukkan huruf C dan D. Dan sanitizer-nya Pak Dani itu kalau dibau ya baunya wangi. C1. Siapa pembicara dan pendengar pidato? Pembicaranya Menteri Menpora ya. Pembicaranya adalah Menpora. Menpora itu Menteri Pendidikan dan Olahraga. Menteri Pendidikan dan Olahraga. Kemudian pendengar pidato. Pendengarnya adalah peserta upacara online. Nomor 2. Bagaimana suasana saat dibacakan pidato? Serius dan penuh semangat. Nomor 3. Struktur pidatonya tetap ada salam pembuka, ada juga inti, ada penutup, dan salam penutup. Terus nomor 4. Mengapa kita perlu menjaga kebersihan lingkungan? Seperti galon, apabila udara dipompa ke dalam ban, maka bentuk udara seperti ban, bukan bentuk volume. Udara selalu berubah-ubah tergantung pada wajarnya. Udara bersifat mengalir ke segala arah, banyak saat itu menggoreng ikan asin, berpengaruh pada kesehatan. Mungkin akan terasa bau ikan asin. Ya. Hal ini karena kan aroma ikan asin dibawa oleh udara dari ruang tamu. Nomor 5. Apa pesan yang termuat dalam pidato tersebut? Kita harus menjaga kebersihan, kemudian meningkatkan
kesadaran nanti silakan digambar. pentingnya Kalian isi bentuknya kebersihan volumenya berubah atau tetap. Wan, jangan ketawa-ketawa, Wan. Sudah ditulis. Halaman 6 yang bagian bawah. Ya, digambar, tabelnya digambar, selanjutnya nanti diisi. Setelah itu ya. Kalau sudah, saya akan lanjutkan. Boleh di screenshot kalau belum. Ya, saya tunggu. Ya. Screenshot aja, Pak. Halaman 7 sampai halaman 8. Untuk besok pelajari halaman 9, pembelajaran kedua. Nomor 5. Ini saya tutup, saya akan beralih ke matematik. Bapak. Oke, kalau sudah, saya akan lanjutkan di pembahasan berikutnya. Kenapa? Silakan buka matematikanya. Oke, saya lanjutkan. Kalau belum sempat nulis, bisa di screenshot. Lanjutkan yang ABC-an lagi, yang pilihan ganda. Berikutnya ya, latihan soal itu. Nomor 1 adalah D. Nomor 2 A. Nomor 3 yang D. Nomor 4 yang B. Nomor 5 yang C. Kemudian nomor B1 pertama, kemudian kedua memaksakan, nomor 3 terima kasih, halaman 20. nomor 4 rukun atau damai, nomor 5 Kalau yang sebelumnya sudah dibahas, Felix. Bentar, Pak. C1 Uji kompetensi 2 sudah apa belum? Halaman tuliskan nilai yang terkandung. Banyak ini ya pembahasan di penilaian harian ini. ya. Nanti kita halaman soal Teams, halaman 19. Kedua, kamu melihat temanmu terjatuh saat berlari di lapangan. Berarti jelaskan tindakan yang harus kamu lakukan. Menolong teman terjatuh. Enggak, tolong soal nomor 1 dibacakan, Andu. Nomor 3. Jawab pendek ya, Pak. Apa? C. Saya semuanya jawab pendek aja ya, Pak. Oh, jawab pendek. Itu loh ya, kan jawab pendek yang seperti apa? Maksud jawabannya iya, tidak gitu kan. Saya yang kayak singkat-singkat gitu loh, Pak. Singkat-singkatnya bagaimana contohnya? Berapa jawabannya? Pak, nggak jadi. Loh, kok enggak jadi? Saya minta contoh. Oke, nomor 3. Berapa? Apa nilai kemanusiaan? Ini sebenarnya banyak jawabannya. Saya singkat. Saya rangkum biar enggak terlalu panjang. Saya screenshot aja ya, Pak. Saya nanti tulis itu. Iya, silakan. Setiap manusia berhak dihormati atau diperlakukan secara adil. Ini loh ya, yang nomor 2 ini harus kamu terapkan. Saya jelaskan sedikit.
Maaf, nomor 3. Apa arti nilai kemanusiaan? Artinya adalah setiap manusia berhak dihormati atau diperlakukan secara adil. Kayak gini, saya sebagai guru, kamu sebagai murid, saya tetap menghormati kamu sebagai seorang siswa. Contohnya, saya tidak akan mengolok-olok kamu, tidak akan pilih kasih. Misal saya hanya pilih kasih sama Owen, enggak. Owen salah ya tak marahi. Anu salah ya saya marahi. Terus diperlakukan secara adil juga kan? Gitu. Jadi tidak pilih kasih. Owen salah ataupun Nandu salah, Richard salah, saya belain tidak. Jadi diperlakukan secara adil, terus berhak dihormati. Kan saya tidak mungkin memanggil nama kamu dengan sebutan yang lain. Misal nama si A saya sebut seperti ini kan tidak mungkin. Itu berarti tidak menghormati. Meskipun saya seorang guru, kamu seorang siswa, harus saling menghormati satu sama lain. Oke, nomor 4. Nomor 4, mengadakan bakti sosial di panti asuhan. Kegiatan yang dilakukan kemanusiaan ya, yang berhubungan dengan kemanusiaan adalah mengadakan bakti sosial. Bakti sosial itu sama artinya dengan memberi bantuan, bisa berupa sembako, bisa berupa tenaga, bisa berupa pikiran dan lain-lain, macam-macam. Terus selanjutnya nomor 5, saya tuliskan di atas ini ya, nomor 5. Nomor 5 saya tuliskan di sini. Tulislah 3 contoh kegiatan mencerminkan pengalaman kemanusiaan. Merawat anggota Nomor 3. Ya, merawat anggota keluarga yang sakit, menyayangi orang tua, membantu keluarga yang kesulitan. Jadi 3 contoh nilai kemanusiaan di lingkungan keluarga. Jangan sampai kalau pas ulangan ada pertanyaan, tuliskan 3 contoh, hanya dituliskan 1 ini. Hanya dituliskan 1 gini ya. Poinnya awalnya 10, karena ditulis hanya 1 ini, ya dikasih poin bukan 10 lagi, tapi poinnya hanya 2 ataupun 3. Misal ada 10 soal, setiap soal poinnya itu 10, jadi 10 kalikan 10 itu kan 100. Misal kalau ada pertanyaan sebutkan 3, hanya disebutkan 1, poinnya kasih 3. Nomor 2 juga gitu. Berarti 3 kalikan 10, berarti nilaimu 30. Jadi yang ditulis di rapot nanti juga 30. Kok bisa Pak berubah di rapot tiba-tiba nilainya 80? Itu digabungkan sama nilai tugas, nilai ulangan harian, nilai sikap digabung jadi 1, nanti muncullah nilaimu di sini. Kalau nilaimu dari awal sudah 100, di rapot akan muncul juga 100. Bahkan kalau nilainya 90, ya di rapot ditulis 90. Itu loh pentingnya. Harus paham bacaannya, harus paham soalnya. Itu jadi ditambah dengan tugas sama ulangan harian ya Pak? Betul. Jadi saya hapus ya ini ya, saya hapus. Jadi nilainya di rapot itu ada tugas T, ada tugas, belum tak? Tadi belum. Nggak apa-apa Pak. Ya YouTube aja Pak. Ini. Kalau mau nulis lagi nih, saya sambil jelaskan ya. Kalau nilai di rapot itu akumulasi dari nilai tugas, ditambah nilai harian, kemudian ditambahkan sama nilai PAES ini loh. Kalau tugasnya nilainya 100 misal, terus kemudian nilai hariannya 80, kemudian ditambah nilai PAES-nya 30, dibagi 3. 100 tambah 80 kan 180, ditambah 30,
sama dengan 210 dibagi 3. Ketemunya berapa? 210 dibagi 3. 210 dibagi 3 ketemunya nilainya adalah 70. Jadi nilai di rapotmu 70. Kalau nilai PS-nya 30 loh ya. Itu. Nilai di rapotnya 70. Lah ini nanti sebagai acuan kamu masuk di sekolah SMP favorit. Kalau mau sekolah di SMP favorit. Depan ini juga favorit loh. SMP Kristen Battle ini. Nanti kalau sudah masuk, kalau sudah lulus, maksudnya lulus, akan saya masukkan di grup alumni tahun 2018-2021. Di dalamnya sudah memuat golongannya Sedu, sama memuat golongannya Glenn. Jadi saya akan masukkan nomor HP kalian sebagai alumni kalau sudah lulus. Kalau yang, mohon maaf ya, kalau tidak lulus ya berarti tinggal di kelas 6. Ketemu lagi 1 tahun lagi sama saya. Oke ya, saya lanjutkan. Saya lanjutkan yang berikutnya yang IPA ya, betul ya, yang IPA. Yang IPA itu jawaban nomor 1 adalah yang D. Nomor 2 adalah yang C. Nomor 3 itu yang C. Nomor 4 itu yang B. Nomor 5 itu yang B. Kemudian yang B ke 1. B1 itu jawabannya fertilasi. Kedua, pernikahan. Ketiga, kehamilan. Keempat, fisik, psikologis, sama sosial. Kemudian nomor 5, berkomunikasi. Saya jelaskan di sini maksudnya. Proses pembuahan sel kelamin jantan pada sel kelamin betina disebut fertilasi. Fertilasi atau berisi. Berisi janin tadi. Fertil. Kemudian, norma agama mengatur bahwa perkembangbiakan harus melalui proses pernikahan. Harus nikah dulu. Kalau yang hamil di luar nikah itu bukan dari pernikahan ya, berarti disebutnya apa ya istilahnya ya. Itu ya, jangan sampai, maksudnya jangan sampai itu ya. Kemudian, proses perkembangbiakan manusia berlanjut pada proses kehamilan. Hamil. Terus yang nomor 4, perubahan pada masa pubertas meliputi perubahan secara fisik. Fisik itu bentuk tubuh. Psikologis itu kayak mental kalian. Biasanya kalau bentuknya tubuhnya sudah berubah, izin aku, tubuh saya kok seperti ini, izin saya, nah itu ke mental. Kemudian sosial. Kalau sudah masa pubertas, nggak mungkin nih, misal Nandu yang sudah kelas 1 SMA, bertemannya sama anak kelas 6 SD. Mungkin apa enggak, Nandu? Enggak. Bertemannya atau berkomunikasinya sama anak TK. Ya, Alhamdulillah. Misal, Owen sudah kuliah, masih main boneka-bonekaan sama anak TK. Kan enggak? Ya. Kan enggak ya? Enggak ya? Tuh, itu berarti sosialnya. Berarti apa, lingkungannya sudah berbeda. Berarti kalau sudah kuliah itu pemikirannya yang dibahas itu masalah kerja, kemudian masalah nikah, banyak kalau sudah masuk ke jenjang kuliah. Apalagi kalau sudah kerja. Kalau sudah kerja ini jenjangnya yang dibahas itu beda lagi. Nah ini, kalau sudah masa pubertas itu juga mulai, pikirannya sudah mulai dewasa. Kemudian yang nomor 5, agar remaja tidak merasa tertekan menghadapi perubahan, mereka harus saling atau sering berkomunikasi. Berkomunikasi itu dalam artinya curhat. Kalau misal
Nando dekatnya sama mamanya, bisa ngobrol. Ma, saya kok seperti ini. Misal Richard nih, Ma, saya loh Ma, lihat temen itu Ma, perempuan itu cantik sekali Ma. Kok saya tiba-tiba suka ya Ma ya. Misal Richard, tuh curhat ya. Ma, terus kemudian ada Melan. Ma, saya kok seperti ini ya. Kok tiba-tiba seperti inilah. Itu nanti Mama akan ngasih solusi. Yaitu ya, berkomunikasi. Tuh. Oke, Owen? Ya. Paham? Oke, saya lanjutkan yang nomor C1. C, Pak. C1. C ke-1. Jelaskan yang dimaksud vertilasi. Nomor 2. Jelaskan tentang kehamilan terkait dengan proses perkembangan manusia. Sperma, berawal dari sperma, terus kemudian jadilah zigot. Setelah jadi zigot, kemudian embrio. Setelah jadi embrio, setelah menjadi embrio, tinggal menunggu lahir. Biasanya lahirnya itu masa kehamilan itu 9 sampai 10 bulan. Bahkan bisa juga kurang dari itu. Bahkan bisa kurang dari 9 bulan. Kalau kurang dari 9 bulan biasanya disebut itu loh, apa namanya lupa saya. Prematur, disebut bayi prematur. Kalau lahirnya kurang dari 9 bulan, ada yang 7 bulan, 8 bulan, itu biasanya disebut prematur. Kemudian nomor 3. Nomor 3, jelaskan peran penting banyak beraktivitas positif pada masa pubertas. 20 cm persegi. Volume kotak kemasan tersebut berarti langsung aja volume sama dengan luas kali tinggi. Berarti 20 cm pangkat 2 kali tingginya 15 sama dengan 300. cm sama 3. Nomor 9. Doni memiliki akuarium berbentuk galon. Nomor 4. Jelaskan manfaat berpikir positif. Menumbuhkan rasa percaya. Nomor 5. Mengapa remaja sering mengalami ketidakpercayaan? Karena pengetahuannya tidak cukup. Itu ya. Kurang 2 lagi. IPS sama SBDP. Kurang IPS sama SBDP ya. Saya lanjutkan yang IPS habis ini. Kurang IPS sama SBDP. Nomor 10, kalau nggak tahu tanya ya. Volumenya sama dengan 15 kali 30 kali T. Nah, volumenya di situ ternyata 9.000 sama dengan 15 kali 30 kali T. Sudah? Saya lanjutkan kalau sudah. Belum. Apa ini? Saya lanjutkan yang IPS-nya ya. Yang selanjutnya tadi nomor 1. Jawabannya A. Nomor 2, jawabannya adalah C. Nomor 3, jawabannya adalah
B. Nomor 4 jawabannya yang D. Nomor 5 jawabannya yang C. Kemudian yang B, B1 ya, B1. Itu jawabannya adalah Nomor berapa tadi? 9. globalisasi. Jadi globalisasi itu adalah aktivitas kerjanya dan globalisasi itu ya. Dan nomor 2, ASEAN atau Jawabannya yang paling Association of South Jadi ini 3 Terus, 5. ASEAN Nation. Jawabannya yang B. Selanjutnya Yang ini tuh ya. Ini tadi yang ketiga, masih mencari volume. untuk memanage MEA. MEA itu kepanjangannya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kemudian yang nomor 4, Nomor 8, nomor 10 itu. jawabannya tahun Berarti 2007. nomor 10 itu 3 kali 5. Nomor 5, jawabannya adalah Marty M. Notolegowo. Kita lanjut sekarang yang C. C1. Sebagai salah satu anggota ASEAN, deskripsikan peran ASEAN aktif dalam perekonomian Indonesia. Menyelenggarakan pertemuan tingkat menteri di bidang ekonomi dan perdagangan. Menjelaskan sambil dipahami itu ya. Jangan langsung lihat jawaban akhirnya saja. Enggak tahu apa. Nomor 2, MEA itu menghilangkan Lanjut. Nomor 11. hambatan terkait Jaring-jaring ukus tersusun atas 6 bangun. perdagangan. Jawabannya ya. Lanjut yang nomor 3. Nomor 12. Perhatikan gambar rangkaian bangun datar berikut. Komoditas ekspornya itu di bidang ada pertanian, ada bidang kehutanan, ada bidang perikanan, ada bidang pertambangan, ada bidang industri, ada bidang jasa. Itu ya yang nomor 3. Kemudian yang nomor 4. Yang nomor 4. (7 sampai 8 Mei 2011). Yang nomor 5. Lanjut. 13. Jika jaring-jaring ukur di atas berangkai, sisi akan berhadapan dengan sisi. Ini ya, yang IPS sudah. Ini yang IPS. Kak, itu dari Bapak toh. Ada suara gitu. Apanya? Kayak barang saya itu dari Bapak tah. Bukan. Ditulis dulu ya. Ini sopo bareng. Nah, yo. Dah.
Ya, kasih tips no. Terakhir ya SBDP. Terakhir kita SBDP. Belum, ya bisa tunggu. Itu PR aja, Pak. SBDP. Jangan Pak, jangan Pak. Jangan dibuat PR, Pak. Dan yang cepet enak. Jika jaring-jaring balok dirangkai menjadi balok R. Sudah, Pak. Oke, saya lanjutkan. Saya hapus Al-Brawi nomor 1. Yang P. ABC-an ya, nomor 1. 19. Nomor 1 itu yang D. Nomor 2 itu yang C. Nomor 3 itu yang C. Nomor 4 yang A. Nomor 5 itu Nomor 20. nomor 5 itu yang C. Lanjut yang berikutnya yang B1. B1 adalah jawabannya jarak. Nomor 2 jawabannya minor. Nomor 3 jawabannya 1/2. Nomor 4 jawabannya adalah 1. Nomor 5 jawabannya adalah 2. Lanjut. Yang nomor 3 C1. Sebagai bahan untuk latihan nanti barangkali bisa muncul di ujian. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini saya akhiri sampai di sini dulu. Nanti 1 jam setelah pembelajaran ini selesai, kurang lebih jam saya kasih waktu dulu untuk mengerjakan nomor 2. Jadi jam 11 nomor 3 1/2. Kemudian 1/2. 1 ya titip doa. Oke, makasih. Nomor 4. Oke, sudah paham sampai di sini. Ini nomor 4 ya, maaf. Ini jawaban nomor 4, ini jawaban nomor 3. Keliru saya. Kebalik. Kita tolong pada Mario. Nomor 3 jawabannya sol ke la. Nomor 5 terakhir ini. B berubah menjadi base. Pak, yang Itu ya. itu nomor 4, ah? Ya, balik saya tadi ngetiknya. Untuk penugasan hari ini adalah baik, terima kasih anak-anak di rumah, tolong benar-benar belajar. Karena pembelajaran ini nanti akan saya backup untuk ditampilkan di rapor. Sekali lagi, tolong berusaha belajar. penugasannya adalah tema 7 sub 2 PB1 halaman 43 sampai 46. Ya, ini tugasnya hanya itu ya, halaman 43 sampai halaman 46. 44, Pak, bukan 43, Pak. 44 ya, 44 ya. 45, Pak. Sorry, 45. Itu ada pertanyaannya di halaman 43 itu. Yang kegiatan di rumah itu ada titik-titiknya itu 1 2 3 4 1 2 3 4 5 itu. Oke ya. Jadi halamannya ini penugasan hari ini tema 7 sub 2 PB1 halaman 43 sampai 46.
Oke, saya stop. Itu pembelajarannya, Pak. Ya, kiranya seperti itu pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Saya minta tolong dipimpin doa sama Ada PR nggak, Pak? itu tadi penugasan tadi itu yang saya sampaikan itu. Awan, dipimpin doa Awan. Halaman 43. 43. Awan dipimpin doa. Dinyalakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah belajar, Tuhan, kami kasih belajar diri, Tuhan, biarlah bisa menjadi berkat bagi kami, Tuhan. Biarlah kami selalu mengingat pelajaran ini, Tuhan. Tuhan, Kau berkati, Tuhan, anak kelas 6, Tuhan, yang akan menghadapi ujian, Tuhan. Kau beri kepintaran, kecerdasan, Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, terima kasih Awan. Ya, silakan.